Bab 1291, Renegade Mortal bangkit. Taoist Heavenspan telah binasa. Kembali ke alam Heavenspan, bakatnya yang spektakuler, kekuatannya yang besar, dan rencana besarnya telah membawa kehancuran ke Ark Emperor City. Dia hampir mengakhiri suksesi Kaisar Lengkungan, dan membawa keberadaan Will Lance. Pada akhirnya, dia secara pribadi menghancurkan realem Heavenspan. Sekarang, hidupnya hanyalah masa lalu. Dia sekarang abu melayang di langit berbintang, jiwanya hilang selamanya. Tidak ada yang pernah mendengar kata-kata terakhirnya, dan tidak ada yang akan tahu apakah dia pikir semua itu sepadan, atau tidak. Tidak ada yang akan tahu apa yang akan terjadi jika Gravekeeper telah melanggar ketentuan kuno, dan benar-benar membiarkan Daoist Heavenspan untuk memimpin dinasti Kaisar Ark Kaisar. Gravekeeper telah mematuhi keinginan Ark Ancestor, dan tidak mengizinkan seseorang yang tidak memiliki sihir Daoist dari Ark Emperors untuk memimpin Exodus dari Heavenspan Realm. Daoist Heavenspan telah menjalani kehidupan yang mendebarkan, tetapi semua ambisinya yang kejam kini telah berakhir. Emosi yang campur aduk dapat terlihat di mata Song Ke dan Saint Emperor ketika mereka menyaksikan abu yang tersisa dari Taoist Heavenspan yang melayang ke dalam kehampaan. Adapun semua makhluk hidup lainnya di Eternal Immortal Domains, terutama para pembudidaya dinasti Ark Emperor, mereka benar-benar terpana oleh pertempuran yang baru saja terjadi. Meskipun mereka tidak bisa melihat semuanya dengan jelas, mereka dapat merasakan bahwa Daoist Heavenspan sudah mati, dan setelah beberapa saat hening, mereka bersorak. Mereka semua membenci Daoist Heavenspan dengan penuh gairah, dan ketika sorak-sorai mereka memenuhi udara, Song Ke dan Saint Emperor bersiap untuk kembali ke domain abadi-abadi. Tapi kemudian, kedua ekspresi mereka berkedip-kedip. Aura yang tak terbatas dan agung tiba-tiba muncul, sesuatu yang bisa mengisi seluruh langit berbintang dan menyebabkan tekanan membebani semua makhluk hidup. Baik di dalam maupun tanpa langit berbintang, itu adalah ekspresi tertinggi dari keberadaan, dan itu datang tidak lain dan tidak bukan, pembesar mortal yang seperti patung. Langit bergetar, dan Eternal Immortal Domains bergetar, menyebabkan celah-celah terbuka di mana-mana. Bahkan laut abadi terpengaruh, dan mulai tenggelam karena kekuatan yang tak terlihat. Semua orang di domain abadi-abadi merasa terpukul ke inti, dan mulai menggigil, sampai ke jiwa mereka. Seolah-olah pikiran dan pikiran mereka telah terhapus, membuat mereka hanya mampu merasakan teror dan kebingungan naluriah. Seolah-olah mereka tiba-tiba di hadapan musuh yang paling mematikan dan ganas. Jika hanya itu yang ada dalam situasi ini, itu mungkin bukan masalah besar. Tapi anehnya, aura itu sepertinya mengandung kekuatan hukum alam, semacam daya tarik yang menyebabkan air laut abadi yang sebelumnya tenggelam tiba-tiba mulai naik ke udara. Itu bukan hanya laut abadi. Pegunungan robek dari tanah dan mulai melayang, dan bahkan orang. Terlepas dari tingkat basis kultivasi mereka, mereka semua mulai naik ke udara, tubuh mereka sepenuhnya di luar kendali mereka sendiri. Kota, istana, tanaman, tumbuh-tumbuhan, hewan. Segala sesuatu di domain abadi yang abadi tampaknya terpengaruh. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Bahkan Bai Xiaochun mulai naik ke udara, bersama dengan kamar pribadinya. Tidak ada formasi mantra pelindung yang memiliki efek. Yang mengejutkan, bahkan pintu kamarnya terpengaruh, dan hancur, dengan fragmen yang dihasilkan perlahan melayang. Sekarang mungkin untuk melihat Bai Xiaochun, duduk di sana bersila, layu dan rapuh. Mustahil untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia terpengaruh seperti yang lainnya di domain abadi Eternal, kecuali fakta, bahwa dia duduk di sana dengan kaki menyilang dan tidak bergerak. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Bahkan Saint Emperor dan Song Ke gemetar, seolah belenggu tiba-tiba melilit mereka. Dengan susah payah, mereka berbalik dan melihat ke belakang untuk melihat Mortal Renegade bergerak. Ketika dia berdiri di sana di langit yang berbintang, tangannya bergerak-gerak, dan kemudian suara-suara yang pecah terdengar dari kepalanya. Pada saat yang sama, tanah dan batu yang menumpuk di atasnya selama bertahun-tahun mulai retak. Pertama, ada puluhan retakan, kemudian ratusan, dan segera ribuan. Dalam beberapa saat ada puluhan ribu, dan dengan setiap yang baru muncul, auranya tumbuh lebih mengejutkan. Makhluk hidup di Eternal Immortal Domains hampir tidak bisa berpikir, dan pada kenyataannya, tanah juga tampaknya bergerak ke atas meskipun sangat lambat. Adapun Saint Emperor dan Song Ke, mereka benar-benar kewalahan oleh gelombang kejutan.
Dia, kata Santo Kaisar dengan gemetar, teror bersinar di matanya saat dia melihat retakan menyebar di permukaan mortal renegade. Wajah Song Ke pucat. Baik dia dan Saint Emperor telah bertarung habis-habisan dalam pertarungan mereka dengan Daoist Heavenspan, dan meskipun mereka pada akhirnya membunuhnya. Pertempuran mereka hanya berfungsi untuk memperkuat betapa kuat-kuatnya renegade mortal itu. Dia bangun, lebih cepat dari jadwal. Pada saat itu, kelopak mata sang pengawal mortal berkedut, menyebabkan suara gemuruh besar bergema keluar. Dari tanah dan bebatuan yang sekarang jatuh ke bawah, jelas bahwa renegade mortal berusaha membuka matanya. Adapun penyegelan strip pada dirinya yang mewakili Kaisar Lengkungan, hanya butuh napas pendek beberapa saat untuk menghilang sepenuhnya. Itu terdengar seperti string sitar patah, suara yang memenuhi semua domain abadi-abadi. Dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak dia dimeteraikan, kelopak mata pengawal mortal terbuka lebar, mengungkapkan sesuatu seperti dua matahari. Ketika matahari itu muncul di langit berbintang yang gelap, mereka tidak bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Tidak, matahari ini hitam, dan sebenarnya menyerupai lubang hitam. Dan lubang-lubang hitam itu tidak lain adalah mata renegade mortal. The Mortal Renegade sudah bangun. Pada saat itu, suara bisa didengar, tampaknya berasal dari zaman paling kuno. Itu bergema untuk mengisi semua ciptaan, mengisi langit berbintang, dan bahkan reruntuhan yang tersisa dari tak terhitung makhluk hidup yang pernah ada. Menanggapi itu, pikiran semua makhluk hidup di domain abadi-abadi berputar, dan mereka segera tersadar dari lamunan mereka. Bahkan tidak memperhatikan bagaimana mereka sekarang melayang di udara, mereka semua menatap ke langit, di mata mortal renegade. Tidak ada teriakan alarm, tetapi ada terengah-engah yang tak terhitung, karena rasa teror yang mendalam dan ketidakberdayaan mengisi mereka semua. Kemudian, sebuah suara berbicara, sangat kuno, gemuruh seolah-olah dengan esensi waktu, menyebabkan segala sesuatu mencapai usia. Saya terbangun karena satu alasan. Pemusnahan. Pada saat itu, Eternal Immortal Domains tiba-tiba mulai berubah menjadi abu-abu. Pada saat ini, renegade mortal benar-benar ditutupi dengan retakan yang tak terhitung banyaknya. Kemudian, suara gemuruh bergema saat dia memulai upaya pertamanya untuk bergerak. Bab 1292, Dao Klon. Ketika renegade mortal bangun, menyebabkan batu dan puing-puing menghujani dirinya, Bai Xiaochun tetap bersila, tampaknya tidak terpengaruh. Dia layu, auranya tampaknya menyebar, matanya tertutup dan rambutnya melayang di sekitarnya. Mustahil untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau sudah mati, meskipun ada sesuatu yang sangat misterius tentang dirinya. Untuk beberapa alasan, tampaknya apa yang duduk di sana tidak berkaki bukan tubuh manusia, tetapi semacam dewa. Di langit berbintang, reruntuhan tempat benih dandelion telah menetap semua mengalami transformasi yang mengejutkan. Cahaya yang muncul dari mereka tumbuh lebih kuat, mengusir kegelapan, dan menyebabkan kekuatan hidup untuk berkembang, serta cahaya dan cahaya. Bintik-bintik cahaya mengisi kekosongan, tampaknya membangkitkannya, menyebabkannya terlahir kembali dari pemusnahan nirvanik. Sebelumnya, ada kekosongan hitam pekat tapi itu berubah. Sekarang, sebuah kehendak yang mencengangkan tampaknya membanjiri manapun. Itu akan menyebabkan kegelapan bergetar untuk memulai pertempuran epik dengan cahaya dan cahaya. Jika seseorang dapat melihat langit berbintang dari atas, itu akan benar-benar terlihat seperti langit malam biasa. Titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkilauan, melepaskan cahaya yang, meskipun lemah, tumbuh kuat saat mereka bergabung bersama. Kegelapan di dalam langit berbintang tampaknya tidak mau diusir, dan mencoba membanjiri reruntuhan dengan lebih banyak kegelapan. Namun, perlawanan itu tampaknya naluriah, dan tidak didorong oleh kecerdasan. Pemusnahan nirvanik bertempur dengan kekuatan hidup di setiap sudut dan celah langit berbintang. Bahkan lebih aneh, ketika cahaya di semua reruntuhan semakin kuat, Bai Xiaochun tampaknya menjadi semakin muskil, dan tampak semakin dan semakin seperti dewa yang mengejutkan. Meskipun renegade mortal bangun lebih cepat dari jadwal, Bai Xiaochun telah bekerja selama bertahun-tahun, dan telah membangun fondasi yang sangat solid. Sekarang, lebih dari setengah dari reruntuhan di langit berbintang bersinar dengan cahaya terang. Sayangnya, dia hanya mencapai itu karena renegade mortal telah tertidur, dan tidak mampu menentangnya. Sekarang, renegade mortal bangun, dan sementara kegelapan hanya melawan secara naluriah sebelumnya, sekarang tampaknya menjadi hidup.
Langit berbintang bergetar seolah-olah itu sadar, dan kegelapan mulai melawan Bai Xiaochun, dan pada saat yang sama, berusaha untuk membanjiri reruntuhan yang sudah bersinar dengan cahaya. Reruntuhan yang belum menyala sekarang sedang diserang, dan sudah terlatih-tatih di ambang kegagalan. Adapun orang-orang yang sudah menyala, mereka sekarang dihajar gila oleh kegelapan, tetapi masih berhasil menahan mereka sendiri. Itu hampir tampak seperti jalan buntu, dengan Bai Xiaochun mencegah kegelapan mengambil alih lagi, tetapi tidak dapat menerangi lebih banyak reruntuhan. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi, bahkan Bai Xiaochun. Saat ini, ia tidak memiliki akal sehat dan bertindak berdasarkan insting sendirian. Sayangnya, dia sekarang mandek, dan tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, di reruntuhan yang paling dekat dengan dunia abadi, ada benih dandelion yang bersinar. Perlahan-lahan, cahaya yang bersinar dari biji dandelion itu berputar dan terdistorsi, berubah menjadi bentuk seseorang. Itu adalah seseorang yang duduk bersila dalam meditasi, dan segera, fitur wajahnya menjadi jelas. Itu adalah Bai Xiaochun. Itu tampak seperti klon, tetapi pada saat yang sama, bukan klon. Dia mengandung dao, dan kekuatan hidup, dan bahkan kekuatan esens. Tidak ada yang bisa melihatnya, tetapi jika ada yang bisa, mereka tidak akan tahu apakah dia adalah Bai Xiaochun yang asli atau tidak. Dan sebenarnya dia sebenarnya klon dao. Itu adalah sesuatu yang dilakukan Bai Xiaochun secara naluriah saat dia mengidentifikasi daonya. Bahkan ketika itu terjadi, renegade mortal bangun, membuat Bai Xiaochun tidak bisa terus menerangi langit berbintang. Karena itu, ia beralih ke taktik yang berbeda. Alih-alih menyebar lebih jauh, dia akan menggunakan kontrol 50% yang dia miliki untuk menjadi penguasa. Begitu klon daonya muncul, cahaya yang bersinar dari set reruntuhan itu tumbuh jauh lebih intens. Kegelapan di daerah itu diusir, memprovokasi kemarahan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan kegelapan. Pada saat yang sama ketika klon dao pertama Bai Xiaochun muncul, mata mortal renegade mulai bersinar terang, dan tubuhnya bergetar lebih keras. Hamparan batu dan tanah yang luas jatuh darinya, menjadi meteorit yang menghujani Eternal Immortal Domains. Bahkan orang-orang di Eternal Immortal Domains dapat merasakan betapa cemasnya renegade mortal pada saat itu. Dia gugup, kata Song Ke. Saint Emperor bisa merasakan hal yang sama. Mereka bertukar pandangan bersemangat, dan kemudian menatap ke bawah pada satu-satunya orang di domain abadi-abadi yang tenang dan duduk di sana bersila. Bai Xiaochun. Saat cloning Dao Bai Xiaochun terbentuk, aura misterius yang mengelilingi dirinya yang sebenarnya meluas untuk mengisi seluruh area 300 meter di sekitarnya. Di daerah itu, tanah yang hancur mulai terbentuk kembali bersama, dan penuh dengan kekuatan hidup. Yang lebih mengejutkan bagi Song Ke dan Saint Emperor adalah fakta bahwa Bai Xiaochun sekarang memancarkan sensasi esens. Tak lama, dandelion di set kedua reruntuhan di dekatnya, dan kemudian yang ketiga, mulai bersinar terang ketika dua klon dao terbentuk. Ketika mereka melakukannya, mereka bersinar dengan cahaya yang sangat terang sehingga langit berbintang diubah, menyebabkan semua makhluk hidup di domain abadi-abadi untuk melihat ke atas. Pada saat itu ketika cahaya menyala, renegade mortal yang besar mendongak dan kemudian berbicara dengan suara yang mengguncang jiwa semua orang yang masih hidup. Yah, ini tidak semenarik ini. Itu adalah suara kuno dan dingin, dan ketika berbicara, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak. Akibatnya, langit bergetar, dan aliran batu dan tanah yang tak berujung meledak darinya. Pada saat ini, renegade mortal benar-benar dan benar-benar bebas dari sihir penyegel. Dia adalah raksasa, mengambang di langit berbintang, dengan domain abadi-abadi di depannya, seperti bola mainan yang mungkin dimainkan oleh seorang anak. Adapun orang-orang di atasnya, mereka tidak lebih dari serangga. Semua orang di domain abadi-abadi gemetar dalam kecemasan, pikiran mereka dipukul dengan ketakutan dan teror. Sebelumnya, beberapa dari mereka berharap bahwa entah bagaimana mereka akan dapat melarikan diri setelah renegade mortal terbangun. Tetapi sekarang setelah dia benar-benar bangun, mereka semua tahu, bahwa melarikan diri itu mustahil. Semua kepercayaan meninggalkan mereka ketika mereka menatap kosong pada renegade mortal, yang tangan kanannya sudah bergerak menuju domain abadi-abadi seolah-olah untuk meraih mereka. Tangannya saja kira-kira sebesar semua domain abadi-abadi, dan gerakannya yang hanya mampu menghancurkan langit.
Aku membawa pemusnahan nirvanis ke semua 180.000 dunia, dan karenanya melahirkan bunga abadi. Dan hari ini, aku akan mengambil bunga itu, dan menjadi abadi. Bab 1293, Mata Terbuka. Suara Mortal Renegade mengguncang langit berbintang. Rupanya, itu juga mengandung daunnya, yang untuk memusnahkan segala sesuatu dan segala yang ada. Daerah langit berbintang yang diduduki Bai Xiaochun juga terguncang, dan pada saat yang sama, kegelapan menyebar seperti air banjir. Tangan Mortal Renegade tampaknya memenuhi langit ketika mendekati domain abadi-abadi yang tampaknya akan menemui ajal. Itu adalah saat kritis di mana semua makhluk hidup hanya bisa melihat dengan kaget, gemetar. Song Ke dan Saint Emperor terengah-engah, meskipun mereka setengah berdaulat yang tidak memiliki pengaruh buruk seperti orang lain, mereka masih berjuang hanya untuk bereaksi. Vena-vena biru menonjol di wajah dan leher Song Ke ketika dia melihat ke arah tangan hitam besar yang sudah mengancam akan menghancurkan langit. Saat tanah di bawahnya bergetar, dan ketika domain abadi-abadi melayang di ambang kehancuran, dia mengeluarkan raungan kemarahan. Melemparkan semua kehati-hatian pada angin, dan mengabaikan fakta bahwa tekanan sudah mengancam untuk menghancurkannya. Dia sekali lagi menyulut dirinya sendiri dan melonjak untuk menemui tangan raksasa itu. Adapun Saint Emperor, dia tertawa kecil, lalu menyulut dirinya sendiri, dan menembak Song Ke dengan tekad yang sama. Mereka tampak seperti apa-apa jika dibandingkan dengan tangan besar, namun, mereka masih memilih untuk melawan. Adegan tragis dan mengharukan ini tidak terlihat oleh makhluk hidup di bawah ini. Namun, domain abadi-abadi memiliki roh, yang menjadi ibu abadi, dan meskipun dia lemah, dia masih bisa melihat apa yang terjadi. Sensasi kesedihan menyebar dari semua makhluk hidup, bahkan tanaman dan tumbuh-tumbuhan, ketika Song Ke dan Saint Emperor mendekat di tangan renegade mortal. Keduanya menderu di puncak paru-paru mereka, cahaya menyilaukan menyinari mereka ke segala arah. Sayangnya, bahkan setelah menyulut diri mereka sendiri, mereka masih tidak bisa menghentikan tangan itu. Mereka bisa menyerang dengan sekuat tenaga yang bisa mereka kerahkan, namun itu tidak akan melakukan apapun untuk menunda momen di mana tangan renegade mortal tiba. Ledakan gemuruh bisa terdengar saat darah menyembur keluar dari mulut Song Ke, dia jatuh tubuh di ambang kehancuran. Itu sama dengan Saint Emperor, yang sekarang ditutupi dengan luka berdarah, setengah dari tubuhnya hancur menjadi bubur, dan nyaris tidak sadar. Syukurlah, aura Bunda yang abadi telah memberikan perlindungan bagi mereka, jika tidak mereka akan terbunuh seketika. Song Ke masih sadar akan apa yang terjadi, dan dia tertawa getir. Dia melirik putus asa pada renegade mortal, dan kemudian ke Bai Xiaochun, yang masih duduk di sana bersila. Sayangnya, Song Ke terlalu lemah untuk melakukan apapun selain berdiri ketika tangan besar itu tumbuh semakin besar di langit. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tangan renegade mortal tidak dihentikan. Orang-orang dari domain abadi-abadi akan mati, dan kemudian tanah akan hancur. Pada akhirnya, renegade Fana akan menyerap reruntuhan domain abadi-abadi, dan kemudian mencapai tujuannya menjadi abadi. Apakah ini akhir dari semuanya? Gumam Song Ke, kesedihan mengalir dalam dirinya. Pada saat itu, dia hanya menutup matanya. Namun, pada saat itulah kelopak mata Bai Xiaochun berkedut, dan aura mengejutkan muncul dari dalam dirinya. Auranya hanya menyebar sejauh 300 meter sebelumnya, tapi sekarang meluas hingga 30.000 meter dan bahkan tanpa jeda sedikit pun, ia mencapai 300.000 meter, dan kemudian 3 juta. Aura Bai Xiaochun, serta kekuatan esensnya, beriak bergabung dengan fluktuasi penguasa. Aura yang berdaulat itu seperti setetes air terlontar ke tong minyak mendidih. Suara gemuruh yang kuat bergema, dan bahkan ketika tangan mortal renegade mendekat, aura Bai Xiaochun menjadi seperti perisai bercahaya yang menyebar di langit. Ini mencakup orang-orang yang masih hidup, dinasti Ark Emperor, 5 domain abadi, dan semua ciptaan. Dan kemudian, itu membuat kontak dengan tangan renegade mortal. Saat suara memekakan telinga dari dampak memenuhi semua ciptaan, mata Song Ke terbuka lebar. Dia telah merasakan bagaimana Bai Xiaochun telah menempatkan pelindung di atas makhluk hidup di domain abadi-abadi, dan sekarang bisa melihat cahaya terang menyinari dirinya. Itu adalah Ark Emperor. Ark Emperor berada di luar pengasingan. Xiaochun, ayah! Teriakan sok dan sukacita yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah.
Pada saat yang sama, Bai Xiaochun perlahan bangkit, kondisinya yang layu dengan cepat menghilang. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dan membuka matanya. Saat dia melakukannya, suara dengung memenuhi domain abadi-abadi dan langit berbintang, suara yang dapat didengar semua orang, tetapi sifatnya yang tidak dapat mereka tentukan. Semua reruntuhan di langit berbintang juga berdesir dengan itu, hampir seolah-olah mengandung hukum alam dan magis yang tak terhitung jumlahnya. 50% dari reruntuhan di langit berbintang yang dikendalikan Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya menyilaukan yang segera bergabung, mengusir kegelapan dari daerah-daerah itu. Bahkan Klondao mulai berdengung dengan suara yang sama. Namun, asal suara itu tidak lain adalah diri sejati Bai Xiaochun, berdiri di sana di Eternal Immortal Domains. Matanya tidak lagi berisi iris dan pupil, melainkan bersinar dengan kecerahan yang bisa memandang rendah pada apapun dan segala sesuatu yang ada. Aura Sultan berputar di sekelilingnya, menyebabkan angin menjerit, dan mengguncang setengah dari langit berbintang. Dao Mortal Renegade adalah salah satu penghancuran terakhir, pemusnahan Nirvanis. Dia ingin memadamkan semua cahaya di langit berbintang, dan melemparkan semuanya ke dalam kegelapan total. Seorang Dao seperti itu tidak memerlukan persetujuan dari dunia manapun. Dan nyatanya, tidak ada dunia yang memenuhi syarat untuk menyetujuinya. Itu adalah Dao yang bisa mendorong seseorang menjadi tipe penguasa yang paling kuat. Itu sama dengan Bai Xiaochun, Dao-nya membangunkan kehidupan. Dia telah menyebarkan dausit sepanjang kekosongan tak bernyawa, dan kemudian membentuk klon Dao yang cahayanya perlahan menerangi langit berbintang. Dao-nya tidak membutuhkan persetujuan dari dunia manapun, dan pada kenyataannya, tidak ada dunia yang bisa memenuhi syarat untuk menawarkan persetujuan. Ini adalah tipe Dao yang paling kuat. Ketika dia keluar dari alam Archaean dan memasuki alam Sovereign, dia ditakdirkan untuk menjadi seperti Renegade Mortal, tipe penguasa yang paling kuat. Renegade Mortal. Bai Xiaochun tidak memusatkan pandangannya pada tangan besar yang diblokir oleh perisai yang telah ia ciptakan. Sebagai gantinya, dia memandang lebih jauh ke langit berbintang, pada Renegade Mortal sendiri, yang menatapnya dengan sinar aneh di matanya. Tatapan mereka terkunci sejenak saat Bai Xiaochun selesai bangkit. Kemudian, dia meletus dengan energi ledakan, dan aura yang mengejutkan dan kuat. Pada saat itu, tangan mortal Renegade, yang masih menyentuh perisai yang telah ia ciptakan, dipukul, dan dipaksa mundur. Bab 1294 Memerangi Renegade Fana. Dao Cahaya dan Cahaya. Geram Mortal Renegade. Meskipun matanya seperti lubang hitam, mereka masih bisa berkedip sedingin es. Setelah tangannya didorong kembali oleh serangan backlas itu mulai bersinar dengan kegelapan yang mengingatkan tengah malam, dan kemudian turun sekali lagi. Sekarang berdenyut dengan kekuatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Makhluk hidup di domain abadi eternal semua batuk darah, dan banyak gunung yang telah melayang ke udara hancur. Fluktuasi mengerikan diluncurkan yang tampaknya mampu menghancurkan apapun dan segala sesuatu, dan tampaknya hanya diambang sepenuhnya membanjiri domain abadi-abadi. Namun, setelah Bai Xiaochun berdiri, dia mulai terbang ke atas dalam keadaan kabur. Pada saat itu, fluktuasi yang menakutkan akhirnya memenuhi pertandingan mereka, dan tidak mampu maju lebih jauh. Mereka bahkan mulai menyusut sedikit. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun muncul tinggi di langit, tepat di bawah tangan mortal Renegade. Dia sangat kecil dibandingkan dengan tangan sehingga dia hampir tidak terlihat, namun auranya bisa mengguncang langit dan bumi. Meskipun dia kecil, untuk semua orang yang hadir, dia jelas tampak cukup kuat untuk mendominasi tangan besar itu. Saat Bai Xiaochun muncul, dia mengepalkan tangan kanannya, dan memfokuskan auranya. Saat ini, pikirannya benar-benar jernih. Dia berdaulat sekarang, meskipun itu tidak membuatnya senang. Dia hanya fokus pada satu hal. Tidak peduli apa yang diperlukan, aku akan mengalahkanmu. Aura berdaulat keluar dari tinjunya, dan pada saat yang sama, sosok bayangan muncul di belakangnya. Bai Xiaochun menggunakan kepalan sovereignnya yang tak berujung. Di masa lalu, selalu ada istilah keliru untuk menyebutnya tinju sovereign yang tak berujung. Tapi sekarang, dia adalah penguasa, dan karena itu, pukulan tinju ini jauh lebih kuat dari sebelumnya sehingga dia bahkan tidak yakin bagaimana cara menghitungnya. Yang dia tahu, adalah bahwa itu bisa menghentikan tangan Renegade Mortal turun.
Itu adalah kepercayaan yang tampaknya lahir dari kenyataan bahwa dia sekarang berdaulat. Saat kepalan itu melanda, sosok di belakang Bai Xiaochun, yang cukup besar untuk menopang langit dan bumi, juga muncul. Serangan tinju yang dihasilkan kira-kira seukuran dengan telapak tangan renegade mortal. Satu di atas, satu di bawah, terbang maju, untuk saling menyerang. Ini sebenarnya, pukulan pertama yang terjadi antara Bai Xiaochun dan renegade mortal. Ledakan besar terdengar, dan langit berbintang tampak pecah dan pecah. Gelombang kejut yang besar keluar, mendistorsi udara, dan menyebabkan semuanya bergetar. Domain abadi-abadi terguncang, tapi Bai Xiaochun ada di sana untuk melindungi mereka, dan menanggung beban terberat dari pasukan. Meskipun berdaulat, dan meskipun memiliki kekuatan generasi dari kodeks kematian, ia masih batuk seteguk darah. Adapun domain abadi-abadi, mereka bergetar, dan banyak gunung hancur, tetapi mereka tetap aman secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, kekuatan dampak sebenarnya menyebabkan mereka mulai mengambang menjauh dari pertempuran. Itulah hasil yang diharapkan Bai Xiaochun. Adapun renegade mortal, tangannya gemetar karena benturan, dan matanya berkedip-kedip. Mengabaikan domain abadi-abadi saat mereka hanyut, dia memfokuskan semua akal ilahi langsung ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun balas menatapnya, benar-benar tidak terpengaruh oleh ukurannya yang besar. Sekarang Bai Xiaochun adalah penguasa, dia tahu bahwa jika dia mau, dia juga bisa tumbuh dengan ukuran yang sama. Sayangnya, dia juga tahu bahwa dia bukan lawan untuk mortal renegade sekarang. Meskipun dia mengendalikan 50% langit berbintang, demikian juga pembela mortal. Dan mortal renegade sudah ada selama bertahun-tahun untuk dihitung. Karena itu, hanya ada satu opsi baginya dalam pertarungan ini. Aku harus mengendalikan lebih banyak langit berbintang. Aku butuh lebih banyak reruntuhan untuk bersinar dengan cahaya, dan aku butuh lebih banyak londao. Petik 2. Bai Xiaochun tahu bahwa ini adalah satu-satunya taktik yang layak. Segera setelah dia menjadi penguasa, dia merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat misterius dan bahkan tak terduga tentang langit berbintang ini. Apapun itu adalah fondasi dari segalanya di sini, dan meskipun dia bisa merasakannya, dia tidak bisa menyentuhnya. Namun, dengan setiap klondao yang dia tambahkan, dan semakin cerah reruntuhannya bersinar, semakin jelas jadinya. Setelah alam berdaulat adalah alam abadi. Apapun hal misterius dan tak terduga yang dapat saya rasakan di mana-mana, mungkinkah itu jalan menuju keabadian? Ada satu hal yang ia yakini, mengonsumsi domain abadi-abadi untuk menjadi abadi hanya satu jalur, dan ia tidak akan memilih itu satu. Pada titik ini, renegade mortal berbicara. Sudah lama sejak aku bertemu seseorang yang bisa melawan serangan telapak tanganku. Sejauh yang dia ketahui, tidak masalah bahwa Eternal Immortal Domains tergelincir. Dia bisa mengejar mereka kapanpun dia mau. Namun, kehadiran Bai Xiaochun menempatkannya dalam keadaan gelisah bahwa ia melakukan yang terbaik untuk tetap tersembunyi. Setelah semua cara Bai Xiaochun telah menjadi penguasa, pada dasarnya dijarah dari mortal renegade, mengusir kegelapan dari kehendaknya. Jelas itu adalah ancaman besar baginya. Kapal perangku kehilangan panji utamanya. Setelah saya memberkati Anda dengan pemusnahan Nirvanis, saya akan menggunakan jiwa Anda untuk membuat bagian yang hilang. Dengan itu, renegade mortal mengulurkan tangannya, bukan untuk melakukan gerakan mantra, tetapi untuk menunjuk ke Bai Xiaochun. World Entombment, katanya, suara kunonya bergema ke langit berbintang. Tiba-tiba, kehampaan di depan Bai Xiaochun berubah, dan 9 patung terwujud. Masing-masing setinggi 30.000 meter, dan memancarkan aura kematian yang tak terlukiskan dan pemusnahan nirvanik. Faktanya, ketika Bai Xiaochun memandangi mereka, dia menyadari bahwa mereka tidak benar-benar 9 patung, melainkan 9 dunia yang sangat besar, seperti tanah abadi. Rupanya, ini adalah 9 dunia besar yang pernah ada di langit berbintang. Sekali lagi, renegade mortal berbicara. Dunia abadi, atau aku harus menyebutnya domain abadi, pernah menjadi pusat dari 9 langit berbintang, 9 dunia besar. Sekali waktu, saya menghapus 9 dunia itu dari keberadaan. Baru saat itulah saya datang untuk membawa pemusnahan Nirvanis ke tempat ini. Meskipun renegade mortal tidak berbicara dengan suara keras, itu masih cukup kuat untuk mengguncang seluruh langit berbintang.
Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, 9 patung besar itu mulai bersinar dengan cahaya hitam, menciptakan 9 pusaran besar yang kemudian melesat ke arah Bai Xiaochun. Di dalam pusaran ada hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, melolong gila ketika mereka mencoba memanjat keluar untuk melahap Bai Xiaochun. Masing-masing patung memancarkan tekanan yang setara dengan penguasa, atau bahkan melampaui tingkat itu, kekuatan yang menyebabkan ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Jadi, pikir Bai Xiaochun, selain dunia abadi, dulu ada 9 dunia besar lainnya. Itu adalah fakta yang belum pernah disadari Bai Xiaochun, bahkan dalam ingatan Dao duniawi. 9 patung ini, masing-masing berisi kekuatan penghancur yang mirip dengan dunia abadi, adalah kemampuan ilahi yang belum pernah Bai dengar sebelumnya. Dia baru saja menjadi penguasa, dan meskipun dia telah bertarung melawan penguasa lain di masa lalu, musuh-musuh itu selalu merupakan proyeksi jiwa yang lemah. Karena itu, dia tidak pernah terlalu yakin tentang jenis kemampuan ilahi apa yang dapat digunakan penguasa. Bahkan kenangan dari Taois duniawi telah banyak membantu dalam hal itu. Namun, meskipun terkejut, dia tidak mundur. Lagi pula, jika dia menghindari serangan ini, 9 pusaran pasti akan pergi setelah domain abadi-abadi melarikan diri. Dengan mata merah, pikirnya, aku hanya punya satu pilihan, berkelahi. Bab 1295, Harta Berharga Harta Karun. Di masa lalu, Bai Xiaochun takut mati, karena dia ingin hidup selamanya. Di masa lalu, dia tidak mengerti mengapa harus ada hal-hal seperti berkelahi dan membunuh. Tapi itu masa lalu. Meskipun dia masih mempertahankan beberapa kepolosan masa lalu di dalam hatinya, dia telah tumbuh dewasa. Dia berdaulat sekarang, dan dia tahu bahwa jika dia ingin hidup selamanya, dia tidak bisa membiarkan dirinya takut akan kematian. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengakhiri pertempuran dan pembunuhan, maka dia harus benar-benar tak terkalahkan. Dengan mata merah, dia menghadapi 9 pusaran dan melemparkan tangannya ke depannya, menyebabkan aura kedaulatannya berkobar. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra cepat dan berbicara dengan suara rendah. Bekas. Seketika, sutra mantan reinkarnasinya muncul. 9 pusaran, yang berisi kekuatan yang sangat merusak sehingga bisa mengakhiri langit berbintang, tiba-tiba bergidik ketika simbol-simbol magis mulai mengalir keluar dari mereka. 9 pusaran benar-benar datang dari dunia yang luas yang telah dilakukan pembunuh mortal untuk memusnahkan Nirvanis, dunia yang memiliki langit berbintang mereka sendiri. Karena itu, penggunaan sutra reinkarnasi bekas Bai Xiaochun tidak hanya mengeruk ingatan makhluk hidup, tetapi seluruh langit berbintang. Meskipun langit berbintang di masa lalu telah dihancurkan dan diubah menjadi patung, ingatan mereka masih ada. Simbol magis menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk hidup. Ada pria dan wanita, tua dan muda, bahkan binatang dan entitas aneh lainnya. Mereka melolong marah dan marah saat mereka terbang, bukan ke Bai Xiaochun, tetapi ke pusaran dari mana mereka muncul. The Mortal Renegade tampak terkejut, namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaochun bisa merasakan kekuatan kedaulatan dalam dirinya surut, namun, dia masih melakukan gerakan mantra lain. Menyajikan. Sutra kehidupan sekarang dan kematian. Sekarang Bai Xiaochun adalah penguasa, kemampuan ilahi ini bahkan lebih luar biasa. Segera setelah itu muncul, langit berbintang bergetar, dan sebuah gerbang kuno yang sangat besar muncul di belakangnya. Kali ini, itu bukan gerbang kematian, yang bagaimana ia telah menggunakan teknik di masa lalu, melainkan gerbang kehidupan. Dan di belakang pusaran muncul 9 gerbang, yang masing-masing adalah gerbang kematian. Sutra kehidupan sekarang dan kematian bisa membalikan kehidupan dan kematian, tetapi kali ini, alih-alih melakukan perjalanan dari kehidupan ke kematian, justru sebaliknya. Mati untuk hidup. Darkness to Light. Ketika 9 pusaran diserang oleh simbol magis, menyebabkan fondasi mereka sangat terguncang, aura kematian yang mengelilingi mereka mulai menghilang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ketika aura kematian menghilang, udara pemusnahan Nirvanis memudar, dan sepertinya kekuatan kehidupan akan segera muncul. Seolah-olah mereka kembali ke 9 dunia besar yang pernah mereka alami di masa lalu. Pada titik ini, Renegade Mortal tidak lagi tampak terkejut. Mendengus dingin, dia mengulurkan tangan kanannya dan melakukan gerakan mantra. Hancurkan, katanya dengan dingin. 9 pusaran langsung distabilisasi dan mulai berantakan.
Jelas, Renegade Mortal menyadari betapa hal-hal berbahaya bisa terjadi jika dia membiarkan hal-hal berlanjut. Lagi pula, dia ingin membunuh Bai Xiaochun secepat mungkin. Namun, sebelum 9 pusaran itu benar-benar bisa dihancurkan, Bai Xiaochun menatap mereka dengan mata merah dan berteriak, masa depan. Tiba-tiba, koneksi jiwa meledak pada tempatnya, dan sesuatu seperti aura karma bisa dirasakan. Dan targetnya adalah pembunuh mortal. Seketika, 9 pusaran hancur, dan kekuatan pemusnahan nirvanis di dalamnya melesat menuju Bai Xiaochun dengan kekuatan penggulingan gunung yang mengeringkan laut. Kekuatan itu tampaknya tak terbendung, dan lebih dari cukup untuk membantai penguasa. Namun, Bai Xiaochun sudah menggunakan Sutra of the Former untuk melemahkan pusaran. Dan kekuatan Guides of Life and Death telah menyedot energi mereka lebih jauh. Oleh karena itu, meskipun mereka masih sangat kuat, mereka tidak cukup untuk membunuh Bai Xiaochun. Simbol-simbol magis sutra mantan hancur, dan gerbang kehidupan dan kematian hancur berkeping-keping. Kemudian, darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat dia dikirim jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, kekuatan sutra masa depan mengirimkan pukulan yang sama kepada pembela mortal. Melolong, Mortal Renegade mengabaikan cedera serangan balasan, menyapu tangan kirinya seolah-olah untuk meraih Bai Xiaochun. Saat tangannya melewati kekosongan, langit berbintang di sekitarnya hancur. Pada saat krisis itu, Bai Xiaochun mundur, tangannya mengaburkan dengan gerakan mantra yang mengirim Essence Time Out sebagai pembasmian gravitasi. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun menggunakan pembasmian gravitasi sebagai penguasa. Setelah menguasai 50% langit berbintang, dan membentuk banyak klondau, kendali atas esensi waktu telah meningkat dan karenanya, pemusnahan gravitasinya jauh lebih kuat. Menjangkau satu arah tertentu dari langit berbintang, dia membuat gerakan menggenggam jam pasir waktu. Sebagai tanggapan, wilayah jam pasir yang dia temukan bertahun-tahun yang lalu tiba-tiba bergetar, dan klondau muncul di sana. Bai Xiaochun telah lama bersiap untuk menggunakan harta berharga jika diperlukan. Oleh karena itu, begitu dia memanggilnya, dan Essence of Time-nya bertambah, seluruh area bergetar, dan wilayah jam pasir yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Ketika itu muncul kembali, itu berada di lokasi yang tepat Eternal Immortal Domains sebelumnya ditempati di langit berbintang. Sekarang, jam pasir raksasa tiba-tiba ada di sana. Bai Xiaochun memiliki kendali atas esensi waktu, tetapi tidak memiliki kendali penuh atas jam pasir ini. Lagi pula, dia tidak memilikinya. Dengan waktu yang cukup, dia akan dapat memperbaikinya dan menjadikannya miliknya, tetapi tidak ada waktu untuk itu sekarang. Alih-alih menggunakan sepenuhnya kekuatannya, ia akan menggunakannya, seperti klub untuk mengalahkan musuhnya. Dia akan menyerang Renegade Mortal dengan benda ajaib yang dulunya milik tuan pria itu. Begitu jam pasir muncul, ekspresi Mortal Renegade berkedip. Dia mengenali jam pasir itu, dan tahu bahwa itu adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh gurunya. Kembali ketika gurunya tewas, jam pasir itu lenyap tanpa jejak. The Mortal Renegade telah mencarinya, tetapi sia-sia. Akhirnya, dia menganggap itu hilang untuk selamanya. Oleh karena itu, melihat Bai Xiaochun memanggilnya di sini dalam pertarungan ini sangat mengejutkan. Ketika jam pasir muncul, sejumlah besar jam pasir muncul di sekitar pembela mortal, mengubah aliran waktu dan menciptakan kekuatan pemetraian. Jelas, Bai Xiaochun ingin menutup Renegade Mortal. Mortal Renegade menutup matanya sebentar, lalu membukanya dan melemparkan tangannya lebar-lebar, menyebabkan asap hitam yang tak terbatas mengalir keluar darinya. Di dalam asap itu ada kematian dan pembasmian nirvanis, yang segera mengalir menuju kacamata. Jam pasir pernah menjadi milik tuannya, dan memiliki banyak aspek luar biasa. Meskipun Renegade Mortal kuat, dia bukan penguasa esens waktu, dan karena itu, asap yang dia keluarkan mengalami kesulitan menekan jam pasir. Namun, kekuatan jam pasir terbatas. Meskipun mereka bisa membuat Renegade Mortal terkunci sementara, pada akhirnya, dia akan bisa membebaskan diri. Bai Xiaochun telah menyadari hal itu sejak awal. Mengabaikan Renegade Mortal, dia menutup matanya dan mengirim akal ilahi untuk menyentuh klondau yang ada di 50% langit berbintang yang dia kendalikan. Seketika klondau di ratusan ribu berbagai reruntuhan membuka mata mereka.
Masing-masing klon adalah Bai Xiaochun, dan bisa dikontrol olehnya seperti dirinya yang sebenarnya. Bahkan, dalam banyak hal, mereka bahkan tidak tampak seperti klon. Bab 1296, Langit Berbintang adalah Tungku. Ratusan ribu klon Dao naik, memancarkan cahaya terang. Dengan kecepatan yang mengejutkan mereka terbang keluar, ke arah bagian lain dari langit berbintang di mana tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Ini adalah rencana Bai Xiaochun. Dia tahu bahwa dia bukan lawan untuk Mortal Renegade, dan karenanya, dia akan menyegelnya untuk sementara waktu, dan menggunakan waktu yang telah dibeli untuk mencoba memperjuangkan keuntungan. 60%. Jika saya bisa mengendalikan hanya 60% langit berbintang, maka saya akan berada pada tingkat kekuatan yang sama dengan pembela mortal. Petik 2. Di bawah kendali Bai Xiaochun, banyak klon Dao-nya menyebar melalui langit berbintang. Adapun Renegade Mortal, meskipun dia berada di bawah tekanan besar, dia bisa merasakan apa yang terjadi. Melihat Bai Xiaochun, dia tersenyum. Pertama-tama kamu menggunakan kemampuan ilahi yang didukung oleh esensi waktu. Dan kemudian Anda menggunakan harta berharga guru saya. Dan sekarang Anda ingin menang dalam hal medan perang. Anda bukan lawan yang buruk. Pada saat itu, auranya tiba-tiba berubah, dan matanya bersinar. Kemudian, aliran asap hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar darinya. Ada ratusan ribu dari mereka, terlalu banyak untuk dihitung, dan tanpa ragu mereka melesat ke langit berbintang. Ketika mereka melakukannya, Renegade Mortal perlahan menyusut lebih kecil dan lebih kecil, sampai dia seukuran manusia biasa. Segera aliran asap hitam muncul di bagian gelap langit berbintang, di mana mereka tenggelam ke dalam ratusan ribu reruntuhan, hampir seperti biji. Kemudian, mereka mulai menyerap kematian dan pembasmian nirvanis di sekitar mereka perlahan-lahan menjadi klon Dao dari Renegade Mortal. Mereka tampak persis seperti dia, dan ketika mereka membuka mata dingin mereka, mereka terbang dengan kecepatan tinggi untuk bertemu klon Dao Bai Xiaochun. Niat mereka untuk membantai mereka semua. Dari saat Bai Xiaochun memberlakukan rencananya sampai Mortal Renegade merespons, hanya sedikit waktu berlalu. Kemudian, dua kelompok klon Dao bertemu di langit berbintang, dan pertempuran besar terjadi. Saat lebih dari 1 juta klon Dao berselisih, dunia abadi bergetar, dan suara gemuruh besar memenuhi langit berbintang. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan, dan pada saat yang sama, sangat aneh. Ada lebih dari 1 juta klon Dao, tetapi hanya 2 versi. Itu adalah jenis perang yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan yang melampaui imajinasi para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, di mana domain abadi-abadi pernah diposisikan, Renegade Mortal sekarang ukuran normal lagi. Melepaskan dari kekuatan menghancurkan jam pasir, ia kemudian kabur bergerak, muncul di depan Bai Xiaochun dan melepaskan serangan tinju. Terkejut, Bai Xiaochun membela diri, lalu jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Menggelengkan kepalanya, Renegade Mortal kemudian meluncurkan pukulan lain. Boom terdengar ketika, dalam waktu singkat Renegade Mortal melepaskan lebih dari 100 pukulan ke Bai Xiaochun. Pada titik tertentu, Bai Xiaochun melolong, memukul tasnya untuk menghasilkan banyak pil obat. Dia mulai menjadi sangat cemas, karena lebih dari jelas bahwa tubuh kedagingannya tidak pada tingkat yang sama dengan Mortal Renegade. Meskipun dia telah menyadari fakta itu sebelumnya, setelah mengalaminya sendiri dalam pertukaran ini, itu bahkan lebih jelas. Faktanya, dia bisa mengatakan bahwa bahkan kekuatan generasi Kodeks Unding tidak cukup untuk menyembuhkannya. Lebih buruk lagi, kekuatan generasi Mortal Renegade juga luar biasa. Saya tidak punya pilihan lain selain menggunakan pil obat. Merasa sangat cemas, ia mulai membuang pil. Banyak dari mereka adalah pil misteri yang dia tidak pernah berani untuk bereksperimen dengan dirinya sendiri. Ada juga pil afrodisiak, pil konvergensi jiwa, pil fantasi, dan lainnya yang ia kenal. Di saat krisis itu, dia tidak benar-benar memperhatikan pil seperti apa mereka. Tanpa ragu, dia mulai membuang seluruh persediaannya. Meledakan, meledakan, meledakan. Segera, kabut asap yang beraneka warna mulai memenuhi daerah itu ketika satu pil demi pil meledak. Bahkan Renegade Mortal yang sangat kuat tidak bisa menghindari terpengaruh. Ekspresi berkedip, dia mundur. Ada apa semua ini?
Dia segera mengirimkan gelombang energi untuk membela diri, dan mengusir asap. Untuk beberapa alasan, dia sudah merasakan panas aneh menumpuk di dalam dirinya. Sambil mengerutkan kening, dia memandang Bai Xiaochun. Sebelumnya, sebelum disegel, dia telah melihatnya sebagai lawan yang tangguh. Bahkan, keinginannya untuk melakukan pertempuran bahkan telah diganggu. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin telah salah menilai sesuatu. Ketika Bai Xiaochun melihat renegade mortal mundur, dia menghela napas lega, dan juga jatuh kembali. Tentu saja, dia juga tidak berani bersentuhan dengan awan obat itu. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa kunci untuk meraih kemenangan dalam pertarungan ini adalah menyegel pembela fana untuk mengulur waktu. Dan jika dia tidak menang, dan lawannya mulai bertarung dengan teknik mematikan lagi, maka dia akan berada di posisi yang buruk. Life Forever Lamp, teriaknya, dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, Life Forever Lamp yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang, mengelilingi Mortal Renegade. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, dia kemudian berteriak, hancurkan. Seketika, Life Forever Lamp meledak menyebabkan gelombang kejut besar-besaran pecah di Mortal Renegade, sehingga menimbulkan banyak pusaran. Dan kemudian Essence of Time muncul. Yang mengejutkan, Bai Xiaochun lagi-lagi mencoba menjebak pembela fana. Sambil melemparkan tangannya, dia berkata, langit berbintang adalah tungku. Bai Xiaochun sepenuhnya memanfaatkan kekuatan kedaulatannya untuk mengubah langit berbintang di daerah itu menjadi tungku pil besar. Dan renegade mortal tepat di tengah-tengahnya. Ini adalah ide keduanya tentang cara menyegel pembela fana, untuk menghaluskannya menggunakan teknik meramu pil. Namun, bahkan ketika tungku langit berbintang muncul, renegade mortal mengerutkan kening, dan mengambil langkah menuju pusaran Life Forever Lamp. Sebelum dia bisa melewati mereka, Bai Xiaochun berteriak, Ibu Abadi. Domain abadi-abadi masih melayang jauh. Di sana, di ujung sungai abadi, ada bel besar, di dalamnya ada bola cahaya yang berkilauan. Meskipun jauh lebih gelap dari sebelumnya, masih bisa menanggapi panggilan Bai Xiaochun, dan mulai bersinar dengan mempesona. Cahaya ditembakkan dari Eternal Immortal Domains, melalui kekosongan, dan muncul tepat di sebelah Mortal Renegade. Kemudian, itu menembus ke pusaran, menyebabkan mereka bersinar dengan cara yang spektakuler, dan menahan serangan Mortal Renegade. Jika itu bukan karena fakta bahwa aku perlu memperhalusmu, Ibu Abadi, aku akan membantaimu pada awalnya. Beraninya kau mencoba melawanku. Mendengus dingin, renegade mortal melepaskan serangan tinju. Pusarannya bergetar, dan kehendak Bunda Abadi tampak bergetar di ambang kehancuran. Pada saat kritis itu, semua orang di domain abadi-abadi, termasuk Saint Emperor, Song Ke, dan semua makhluk hidup lainnya, tiba-tiba mendengar suara Bunda Abadi berbicara kepada mereka. Anak-anak, aku butuh kekuatanmu. Petik 2. Sebagai tanggapan, semua makhluk hidup, dari manusia ke hewan, dan bahkan tanaman, menggigil sebagai kekuatan hidup mereka, dan bahkan jiwa mereka, menanggapi suara itu. Dan mulai memberinya kekuatan. Gerak cahaya yang tak terhitung banyaknya muncul dari Eternal Immortal Domains, dan kemudian melesat ke arah pusaran yang mengelilingi renegade mortal, menyatu ke dalam mereka. Menyebabkan mereka mengeluarkan cahaya terang untuk melawan kegelapan. Bab 1297, Pertempuran Luar Angkasa. Pada titik ini, Bai Xiaochun mendengar Ibu Abadi berbicara kepadanya. Kamu memiliki 10 napas waktu. Sebagai tanggapan, tangannya kabur dalam gerakan mantra, dan kemudian dia melemparkannya di depannya. Sebagai tanggapan, langit berbintang mulai tenggelam, mengelilingi renegade mortal seperti tungku pil. Waktu adalah api. Saat dia melambaikan lengan bajunya, waktu tanpa batas tampaknya mengalir ke tungku pil langit berbintang. Di dalam tungku, wajah mortal renegade berkedip, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Kemudian dia mendorong tangannya ke depannya, menyebabkan asap hitam mengepul dan menghantam tungku pil. Beberapa saat yang lalu, dia mengira dia akan dapat melarikan diri dari tungku dengan mudah. Tapi Bunda Abadi memberinya kekuatan dengan energi dari semua makhluk hidup dari domain abadi-abadi, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri darinya selama 10 napas waktu. Saat momen berlalu, suara Bai Xiaochun kembali terdengar. Bahan obat hidup selamanya. Rancang kedaulatan ini menjadi pil. Petik 2.
Tangannya berkedip dengan gerakan mantra saat proses meramu berlangsung. Pada saat itu, 10 napas waktu berlalu, dan makhluk hidup di domain abadi-abadi semua batuk darah. Dan bola cahaya yang domain abadi-abadi berubah begitu gelap sehingga sepertinya itu mungkin dihancurkan. Namun, seluruh tujuan mereka adalah untuk membeli waktu untuk Bai Xiaochun. Dan sekarang, bahkan ketika energi mereka memudar, pusaran-pusaran di sekitar tungku pil berbintang berubah menjadi tanaman obat, dan tungku pil itu sendiri tertutup rapat. Kemudian, api waktu membuatnya lengkap. Ini bukan sesi meramu pil biasa. Bai Xiaochun menggunakan basis kultivasi berdaulat untuk melepaskan kemampuan ilahi yang kuat, menyebabkan rasa bahaya muncul di renegade mortal yang tidak pernah dia alami selama bertahun-tahun. Lawan lain mungkin bisa menyegelnya untuk beberapa saat. Tapi mortal renegade tahu bahwa Bai Xiaochun ingin melakukan lebih dari itu dengan tungku pil langit berbintang miliknya. Pada saat itu, matanya berkedip-kedip, dan dia tiba-tiba menarik napas dengan tajam. Saat dia melakukannya, ratusan ribu klon Dao yang keluar di bintang tiba-tiba runtuh menjadi asap hitam, lalu menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka meluncur melalui tungku pil langit berbintang untuk kembali ke Mortal Renegade. Wajah Bai Xiaochun jatuh, dan dia berusaha untuk menghentikannya, tetapi tidak bisa. Dalam sekejap mata, kekuatan besar, destruktif telah membangun di dalam tungku pil, yang tampaknya hanya diambang meledak. Ratusan ribu klon Dao menyebabkan ledakan memekakan telinga ketika tungku pil tidak mampu menahan kekuatan, meledak. Saat tungku pil meledak, api waktu tidak bisa menahan kekuatan, dan dihanyutkan. Dan kemudian, asap hitam kematian yang tak terbatas dan pemusnahan nirvanik menyebar ke segala arah. Dari dalam asap hitam, renegade mortal muncul, matanya menyala dengan niat membunuh. Sepertinya aku meremehkan kamu, katanya, suaranya sedingin es. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Bai Xiaochun yang berwajah pucat menatapnya dengan sinar aneh di matanya. Jelas, Bai Xiaochun berharap untuk menyegelnya lebih lama, tetapi telah menyadari bahwa itu mungkin tidak mungkin. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia mengambil keuntungan dari tidak adanya klon Dao Mortal Renegade yang tiba-tiba menyebabkan klon Dao-nya sendiri tiba-tiba meledak. Jauh, ratusan ribu klon Dao berubah menjadi sejumlah benih dandelion, yang kemudian mulai melaju cepat melalui langit berbintang. Sebelumnya, host klon Dao Mortal Renegade akan bisa menghentikan mereka. Tapi sekarang, sebuah lubang telah muncul dalam strategi pertempurannya, dan Bai Xiaochun sangat cepat bereaksi terhadapnya. Sebelum Mortal Renegade bisa melakukan apa saja untuk menghentikannya, benih dandelion menyebar seperti lautan putih, mengisi seluruh langit berbintang dan turun ke semua 1.080.000 set reruntuhan. Ketika mereka melakukannya, dandelion terbentuk kembali menjadi klon Dao, dan mulai bersinar dengan cahaya yang bersinar yang melawan kegelapan. Bai Xiaochun tahu bahwa renegade mortal akan melawannya, meskipun dia mungkin tidak akan berusaha keras untuk melakukannya. Dia kemungkinan akan mengancam domain abadi-abadi dalam upaya untuk mengalihkan perhatian Bai Xiaochun. Lagi pula, meskipun dia bukan lawan untuk Mortal Renegade, dia tidak bisa dikalahkan dalam waktu singkat, tidak kecuali kalau Mortal Renegade benar-benar habis-habisan. Oleh karena itu, jika Renegade Mortal tidak melakukan sesuatu untuk mencoba menghentikan klon Dao-nya, maka hasil akhirnya akan menjadi kesimpulan terdahulu. Dan tentu saja, jika Renegade Mortal mengkonsumsi bunga abadi, maka Bai Xiaochun akan menjadi orang yang tidak berdaya. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan itu terjadi? Baik Bai Xiaochun dan Mortal Renegade memahami semua implikasi yang beragam. Bai Xiaochun hampir seperti kecoa, singkat untuk sepenuhnya memusnahkannya, beberapa metode akan efektif dalam berurusan dengannya. Meskipun Renegade Mortal sekarang agak ketinggalan, dia masih sangat kuat. Meskipun sedikit melemah oleh Bai Xiaochun, ekspresinya tetap sama saat dia meledak mengirimkan 1.080.000 aliran asap hitam kembali ke langit berbintang. Dalam beberapa saat, ia memiliki 1.080.000 klon Dao. Dalam setiap set reruntuhan yang ada di langit berbintang, klon Dao Mortal Renegade mulai bertarung dengan Bai Xiaochun. Alih-alih satu pertempuran skala penuh, sekarang ada 1.080.000 perkelahian terjadi di seluruh langit berbintang, menyebabkan booming dan gemuruh bergema tanpa henti. Melihat dengan muram pada Bai Xiaochun, Mortal Renegade berkata, kamu adalah orang pertama yang melawanku dengan cara seperti itu, dan orang pertama yang mendorongku ke sudut seperti ini.
Dia tidak terluka sama parahnya seperti yang dimiliki Bai Xiaochun, namun, masih belum yakin mana di antara mereka yang memiliki kekuatan generasi yang lebih besar. Tetapi pada akhirnya, Bai Xiaochun tidak bisa melakukan pukulan fatal pada Renegade Mortal, sedangkan serangan Renegade Mortal memaksa Bai Xiaochun untuk keluar semua dalam pertahanan. Dan masih terluka. Tapi itu tidak masalah. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Sempit matanya, dia menembak ke arah Bai Xiaochun dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika dia melakukannya, ibu jarinya berubah menjadi hitam, menjadi seperti lubang hitam yang diisi dengan kekuatan pemusnahan nirvanik. Kekuatan yang langsung beresonansi dengan langit berbintang di sekitarnya. Jari pemusnahan, katanya dengan dingin. Seperti yang dia lakukan, semua 1.080.000 klon daunnya sama-sama mengulurkan tangan kanan mereka, ibu jari mereka menjadi gelap ketika mereka melepaskan serangan yang sama. Finger of Extermination. Kekuatan dari begitu banyak jari pemusnahan menyebabkan wajah Bai Xiaochun jatuh. Dia, serta semua klon daunnya, segera jatuh kembali. Sayangnya, Fingers of Extermination telah mengunci target mereka, jadi tidak peduli bagaimana dia mundur, dia tidak bisa melarikan diri. Tangan mortal Renegade menyapu, dan langit berbintang gemetar. 1.080.000 tangan disapu, dan kekuatan ledakan dilepaskan. Di saat krisis itu, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam. Melolong ketika kodeks tanpa kematian beroperasi dengan kekuatan penuh, ia menggunakan bash mengguncang gunung, heks kematiannya, dan akhirnya pegangan penghancur tenggorokannya. Semuanya untuk bertarung melawan jari pembasmian. Semua 1.080.000 klon daunnya melakukan hal yang sama, menyebabkan suara gemuruh yang kuat untuk mengisi reruntuhan di sekitarnya. Tidak ada suara yang lebih keras yang pernah memenuhi langit berbintang ini. Beberapa saat kemudian, klon Dao Bai Xiaochun semua terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulut mereka, daftar tubuh mereka lemah, kekuatan hidup mereka terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Bai Xiaochun dapat merasakan bahwa sifat mengejutkan dari jari pemusnahan adalah sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh kodeks kematiannya. Itu mengguncang dia sampai ke jiwanya. Saat jari pemusnahan menusuk jauh ke dalam Bai Xiaochun dan semua klon daunnya, Renegade Mortal memandang dingin dan menyiapkan serangan tindak lanjut yang mengejutkan. Jika keadaan terus seperti ini, pikir Bai Xiaochun, aku mati di balik bayang-bayang keraguan. Bab 1298, Pertempuran Waktu. Ini tidak akan berhasil, pikir Bai Xiaochun. 1.080.000 reruntuhan tidak akan cukup. Jika aku ingin mengalahkan Renegade Mortal, aku butuh lebih banyak kekuatan dari luar. Petik 2 titik. Dengan mata merah, dia berteriak, Time Immemorial Codex. Time Immemorial Codex terdiri dari sutra-sutra mantan, sekarang, dan masa depan, yang kesemuanya adalah kemampuan ilahi berdasarkan pada esensi waktu. Sebelum menjadi penguasa, Bai Xiaochun tidak mungkin bisa menggabungkan kekuatan sutra untuk melepaskan potensi sebenarnya dari Kodeks Immemorial Waktu. Tetapi sekarang, sebagai penguasa ia memiliki kendali jauh lebih besar atas esens dan basis kultivasi, dan dengan demikian, berada dalam posisi yang jauh berbeda dari sebelumnya. Dalam hal apa sebenarnya kekuatan gabungan dari Time Immemorial Codex akan terlihat, bahkan Bai Xiaochun tidak sepenuhnya yakin. Namun, mengingat bahwa ia telah menciptakannya, ia memiliki firasat. Sebelumnya, dia sering berpikir bahwa spekulasi tentang apa yang bisa dilakukan oleh Time Immemorial Codex mungkin agak terlalu keterlaluan. Tapi sekarang, dengan kontrol penuh atas Essence of Time, dia tiba-tiba menyadari bahwa kekhawatirannya mungkin salah. Mantan, teriaknya, mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Seketika ingatannya menjadi simbol magis yang berputar-putar membentuk pusaran yang berputar. Hadir. Gerbang kehidupan dan kematian muncul, satu di belakang Renegade Mortal, satu di belakang dirinya sendiri. Masa depan. Nasib mereka sekarang terjalin, apakah Renegade Mortal ingin mereka menjadi atau tidak. Dan meskipun Mortal Renegade sebenarnya mampu memutuskan koneksi itu, Bai Xiaochun tidak memberinya waktu untuk melakukannya. Tanpa jeda sedikit pun, dia menyentuh dahinya sendiri dan secara bersamaan menunjuk ke Mortal Renegade. Fusion, waktunya abadi, keberadaan abadi. Suara gemuruh bergema saat pusaran di sekitar Bai Xiaochun meledak dalam ukuran.
Entah bagaimana itu tampaknya terhubung ke beberapa lokasi lain yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, langit berbintang di sekitar Bai Xiaochun dan Mortal Renegade mulai berputar dan berputar. Badai waktu muncul, dipenuhi dengan gambar dan pemandangan aneh. Sebuah kekuatan misterius datang dengan prahara waktu itu, menyebabkan Finger of Extermination dari Mortal Renegade melemah secara instan. Bersamaan dengan serangan yang dilepaskan oleh klon daunnya di 1.080.000 dunia di langit berbintang. Sungai waktu dan ruang. Renegade Mortal berseru, wajahnya jatuh. Mustahil. Tidak, tunggu. Ini bukan sungai waktu dan ruang. Ini ada di luar sungai waktu dan ruang. Petik 2 titik. Sementara itu, Bai Xiaochun tampak terkejut ketika pusaran di sekitar mereka tiba-tiba menghilang, dan semuanya kembali normal. Tapi kemudian, hanya sesaat kemudian, yang mengejutkan kedua lawan itu adalah, di kejauhan, di lokasi di mana bunga abadi pernah tergantung di langit berbintang. Sepasukan besar hantu jahat bisa terlihat. Di belakang pasukan itu ada raksasa-raksasa, melangkah ke arah bunga abadi. Raksasa itu, tidak lain adalah Mortal Renegade. Ini adalah pemandangan dari masa lalu yang jauh, tepat setelah Renegade Mortal selesai menghancurkan segala sesuatu yang ada, dan tiba di bunga abadi. Time Immemorial Existence Everlasting adalah perpaduan dari yang dulu, sekarang, dan masa depan. Itu adalah sihir Daois yang mengingat sejarah kuno, dan memungkinkan seseorang untuk melangkah ke masa lalu. Namun, itu berbeda dari sungai waktu dan ruang yang legendaris. Dengan melangkah ke sungai itu, seseorang benar-benar dapat melakukan perjalanan ke masa lalu, dan bahkan mengubahnya. Setidaknya, itulah yang dibicarakan legenda. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan Renegade Mortal tidak mampu memasuki sungai waktu dan ruang. Secara alami, Time Immemorial Codex milik Bai Xiaochun juga tidak mampu melakukannya. Itu lebih seperti cermin yang bisa memantulkan sungai. Namun, pantulan itu bukan ilusi belaka. Meskipun seseorang tidak bisa mengubah masa lalu, jika seseorang terluka oleh peristiwa atau entitas dari refleksi masa lalu ini, mereka tidak akan hilang begitu cermin menghilang. Bai Xiaochun tidak punya pilihan lain. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Renegade Mortal seorang diri, juga 1.080.000 klon daunnya tidak bisa mencapai kemenangan. Karena itu, ia membutuhkan bantuan dari luar. Dan dengan demikian, melalui Time Immemorial Everlasting Existence, dia akan melangkah ke masa lalu dan mencari cara untuk mencapai kemenangan di sana. Disinilah Anda ingin bertarung, kata Mortal Renegade. Dia tertawa, dan kemudian mengulurkan tangan ke arah versi dirinya yang tergantung pada domain abadi-abadi. Renegade Mortal lainnya memandang kebingungan. Tapi kemudian, yang mengejutkan Bai Xiaochun, asap hitam tiba-tiba keluar dari Mortal Renegade di masa lalu, berubah menjadi banyak wajah ganas yang, di bawah kendali Renegade Mortal masa kini. Melesat ke arah Bai Xiaochun. Ini tidak mungkin, pikir Bai Xiaochun, hampir menangis. Meskipun basis budidayanya telah dikeringkan secara signifikan karena menggunakan Time Immemorial Codex, ia mengertakkan gigi dan sekali lagi memutar waktu. Suara gemuruh terdengar ketika pusaran lain muncul di sekelilingnya dan Mortal Renegade, menutupi langit berbintang, membuat penglihatan fisik dan akal ilahi tidak berguna. Ketika semuanya kembali normal, mereka berada di titik lain di masa lalu, hanya dikelilingi oleh ruang kosong. Selesai bermain-main, kata Mortal Renegade dengan tenang. Dia menembak ke arah Bai Xiaochun, yang mencoba untuk memutar waktu lagi. Sayangnya, basis budidayanya masih perlu waktu untuk pulih, jadi dia terpaksa mundur begitu saja. Boom terdengar ketika Renegade Mortal mendaratkan pukulan, menyebabkan Bai Xiaochun jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, pada saat itu, ia memiliki energi yang cukup untuk membalikkan waktu lagi. Dan dengan demikian, dia dan Renegade Mortal terus bergerak bolak-balik melalui saat-saat masa lalu. Bai Xiaochun terus mencoba menemukan beberapa keuntungan yang akan membantunya meraih kemenangan, tetapi sayangnya, yang bisa ia lakukan hanyalah melihat masa lalu, bukan mengubahnya. Dan setiap kali dia muncul kembali, dia terpaksa melarikan diri lagi. Meskipun dia tidak pernah mendapatkan keuntungan yang dia cari. Fakta bahwa Renegade Mortal terpaksa menggunakan banyak kartu truf untuk mencoba membunuhnya memastikan bahwa perjalanan melalui waktu ini sebenarnya merupakan cara yang efektif untuk mempertahankan
Diri, wajah mortal renegade terus berubah semakin suram. Meskipun Bai Xiaochun merasa seperti dia berada di posisi pasif, begitu pula renegade mortal. Meskipun perjalanan kembali ke masa tidak mempengaruhi dirinya secara negatif dengan cara apapun, ia semakin frustrasi dengan ketidakmampuannya untuk benar-benar membunuh Bai Xiaochun. Siapa lelaki ini? Fakta bahwa kultivasinya membawanya ke level ini menunjukkan bahwa ia bukan individu biasa. Lebih jauh lagi, dia seperti saya karena dia mengejar daunnya sendiri. Tapi bagaimana bisa melawannya sepertinya semacam komedi rutin. Mortal Renegade tidak tahan untuk tidak memelototi Bai Xiaochun, yang sama frustasinya dengan mengejar seperti tikus yang ekornya telah diinjak. Lebih buruk lagi, ketika Bai Xiaochun menyadari bahwa Mortal Renegade sebenarnya tidak bisa melakukan apapun padanya ketika mereka kembali ke masa lalu, ia mulai bernegosiasi. Hei, Renegade Mortal, mari kita bicarakan semuanya. Karena Anda tidak bisa membunuh saya, dan saya tidak bisa membunuh Anda, mengapa kita tidak menyebutnya saja? Aku tahu itu tidak mudah bagimu untuk bangun. Apakah Anda benar-benar harus makan di rumah saya? Lihat bagaimana dengan ini, Anda meninggalkan bunga abadi sendirian, dan kami berdua bisa menjadi teman. Benar-benar tidak perlu untuk semua pertempuran dan pembunuhan ini. Selalu ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Kami bisa menyelesaikannya, apapun masalah yang Anda miliki. Datang-datang, mari kita bicarakan. Saya yakin kami dapat menemukan cara bagi Anda untuk menjadi abadi. Ayolah, bicara padaku. Saat Bai Xiaochun terus mengobrol, wajah mortal renegade mulai berubah menjadi hijau karena marah. Pada akhirnya, dia akhirnya tidak tahan lagi. Diam. Terkejut, Bai Xiaochun dengan cepat memutar waktu lagi, mengambil dirinya sendiri dan renegade mortal mundur sekali lagi. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada dalam periode waktu yang tidak diketahui, dan pertarungan mereka berlanjut. Sementara itu, di 1.080.000 set reruntuhan, klondau mereka terus bertarung sampai mati. Akhirnya, setelah banyak perubahan, dan banyak pertempuran, renegade mortal merasa seperti dia menjadi gila. Dan Bai Xiaochun mulai lelah, baik secara fisik maupun mental. Dia terus mencoba bernegosiasi dengan renegade mortal mengenai bunga abadi, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, dia menarik lebih dalam pada basis budidayanya dalam upaya untuk beralih lebih jauh ke masa lalu daripada yang dia miliki sejauh ini. Bab 1299, Memulihkan Al-Hiven. Badai waktu sekali lagi menyapu Bai Xiaochun dan Mortal Renegade, kali ini dengan cara yang lebih megah dari sebelumnya. Ketika itu dibersihkan, mereka berdua berada agak jauh satu sama lain. Dan bukannya langsung menerjang Bai Xiaochun seperti yang dia miliki di masa lalu, Renegade Mortal melihat sekeliling dengan terkejut. Bai Xiaochun juga bisa merasakan sesuatu yang mencengangkan, dan melihat sekeliling dengan mata lebar. Beberapa jarak jauh di langit berbintang adalah pusaran besar, jauh lebih besar dari bentuk raksasa besar Mortal Renegade sebelumnya. Di dalam pusaran yang berputar itu ada aura aneh yang bukan dari dunia abadi. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa ketika Bai Xiaochun menoleh, dia jelas melihat kapal perang kuno, Jompo, tampaknya berjuang untuk muncul dari pusaran. Bai Xiaochun mengenali kapal perang itu. Itu adalah hal yang sama yang dia lihat di lembah awan hitam di dunia abadi. Ini adalah kapal yang sama yang dipenuhi dengan sensasi kematian tanpa batas. Itu, Bai Xiaochun begitu terguncang sehingga dia hampir melolong kesedihan pada betapa buruknya keberuntungannya. Dia bisa menerima bahwa dia akhirnya akan kembali ke saat ketika renegade mortal muncul di atas bunga abadi. Tapi bagaimana dia bisa kembali ke ketika kapal perang ini muncul? Renegade mortal mewarisi daunnya, kan? Pikirnya, menggigil. Pikiran pertamanya adalah bahwa dia perlu mengubah waktu lagi, setelah semua itu akan mengerikan jika dia bereaksi terlalu lambat, dan renegade mortal memperoleh beberapa pencerahan dari situasi ini. Tetapi kemudian, pada menit terakhir, matanya berkedip, dan dia melihat kembali ke pusaran. Bagaimana jika ini adalah keuntungan yang telah saya cari? Dia ragu-ragu, tidak cukup ingin melarikan diri langsung dari kelelawar. Lagi pula, dia telah bergeser cukup waktu untuk menyadari bahwa ini adalah situasi yang sangat unik dan aneh. Mungkin aku bisa menemukan beberapa kelemahan dalam Dao Renegade Mortal. Mata berkedip, dia memutuskan untuk menonton sedikit lebih lama, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi.
untuk segera melarikan diri. Bahkan ketika dia mempertimbangkan hal-hal ini, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar dari dalam pusaran. Kapal perang kuno berjuang, menarik lebih jauh ke tempat terbuka, dan mengungkapkan seorang lelaki tua yang duduk di haluan, mengenakan jubah hitam. Wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dan luka bisa dilihat di dahinya. Namun, tidak ada darah yang terlihat, jelas lukanya sudah lama sembuh. Itu pemandangan yang aneh. Setelah semua, mayat Bai Xiaochun telah melihat di lembah awan hitam juga memiliki luka, tetapi yang belum sembuh. Dari samping, renegade mortal tampak terguncang, dan matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Segalanya tampak semakin asing pada saat itu, bahkan lebih lagi mengingat ketika kapal perang berjuang untuk keluar dari pusaran. Bai Xiaochun dapat dengan jelas merasakan aura yang bukan dari dunia abadi. Pada titik ini, dia memutuskan bahwa dia tidak boleh terus menonton. Tetapi sebelum dia bisa menggeser waktu lagi, suara gemuruh teredam muncul dari pusaran, seolah-olah ada sesuatu di sisi lain itu, semakin dekat dan lebih dekat ke lubang yang sebenarnya. Pada saat itu, mata lelaki tua di kapal perang berkobar seolah-olah dengan api, dan dia melemparkan tangannya ke depannya. Seketika kapal perang itu dinyalakan, menyebabkan fluktuasi kuat untuk meluncur ketika ia keluar dari pusaran muncul di dunia abadi. Pada saat yang sama, lolongan teredam bisa terdengar dari sisi lain pusaran. Pusaran itu bergetar, dan kemudian sebuah jari besar muncul dari dalamnya, menembaki dunia abadi seolah ingin mengejar lelaki tua itu di kapal perang. Tidak masalah kemana kau melarikan diri, sebuah suara dingin berkata. Domain Dao luas ini adalah masa lalu. Pada akhirnya, kamu, namun, sebelum suara itu selesai berbicara, dan bahkan ketika jari besar itu muncul dari pusaran itu hancur, runtuh menjadi serpihan abu yang tak terhitung jumlahnya. Bai Xiaochun memandang dengan mata lebar, jantungnya berdebar kencang. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan energi misterius yang sama yang dia rasakan ketika menjadi penguasa. Itu adalah energi yang sama persis, yang telah menghancurkan serangan jari yang merambah. Bahkan saat Bai Xiaochun tersentak kaget, suara di sisi lain pusaran berbicara dengan tidak percaya dan kaget. Jari Dao saya hancur. Bagaimana ini mungkin terjadi? Tempat ini, tunggu, ada yang salah. Tempat ini bukan milik dewa iblis-iblis, atau roh. Tempat ini. Ketika suara itu menghilang, pria tua di kapal perang itu berbalik dan memandang pusaran itu. Mata menyala-nyala, dia tertawa. Tempat ini disegel bersama oleh yang abadi, dewa iblis-iblis, dan roh. Ini adalah dunia roh abadi, rumah legendaris Al-Hiven. Aku akan terlahir kembali di sini, membatalkan apa yang terjadi di hamparan luas, dan membantai semua makhluk hidup di domain Dao yang tidak pernah berakhirmu. Atau, berdasarkan Dao saya akan membantu dunia roh abadi memenuhi tujuannya, dengan memastikan Al-Hiven lain terbentuk. Lalu, apa yang ada di luar akhirnya bisa dibuka lagi. Ketika kata-kata terakhir keluar dari mulutnya, lelaki tua itu melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika dia melakukannya, energi misterius itu muncul lagi dan menyapu dia dan kapal perangnya. Seketika kapal perang berkarat, dan setiap aspek fisiknya yang tidak sesuai dengan dunia abadi layu dalam sekejap. Adapun orang tua itu, tawanya memudar ketika darah dan dagingnya lenyap. Satu-satunya yang tertinggal adalah mayat yang dikeringkan, masih dengan luka di dahinya, tetap ada untuk selamanya. Dan kemudian kapal perang itu terus melayang tanpa suara melalui langit berbintang. Tidak ada respons dari sisi lain pusaran, hanya napas yang tersengal-sengal. Tampaknya, pemilik suara itu benar-benar takut pada apa yang disebut dunia roh abadi, rumah Al-Hiven. Kemudian, energi misterius pindah ke pusaran, dan ketika Bai Xiaochun memandang, menghancurkannya, menghapusnya sepenuhnya dari keberadaan. Kekuatan itu, gumamnya, jantungnya berdebar kencang, bukan hanya karena peristiwa masa lalu yang baru saja dia saksikan. Tetapi juga energi misterius yang bisa mengguncang surga dan bumi ke titik di mana hantu dan dewa menangis. Mata Bai Xiaochun tetap tertuju pada tempat yang dulu berisi pusaran itu, yang energi misteriusnya baru saja hancurkan. Orang tua itu mengatakan bahwa ini adalah dunia roh abadi, rumah Al-Hiven. Siapa Al-Hiven? Petik 2.
Pada suatu titik, Bai Xiaochun menyadari bahwa renegade mortal belum mengambil pertarungan lagi, dan pada kenyataannya menatap ke arah kapal perang yang menghilang. Berkedip, Bai Xiaochun teringat kembali pada sesuatu yang dikatakan oleh Taois duniawi. Mengikuti garis pandang mortal renegade, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh. Petik 2. Apakah saya berurusan dengan mortal renegade, atau orang tua itu? Tidak yakin harus berpikir apa, dia baru saja akan mengatakan sesuatu yang mengecewakan dengan harapan membuat lawannya berbicara. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, daerah yang baru saja dibersihkan oleh energi misterius, dan telah tenggelam sebagai hasilnya, tiba-tiba tampak menonjol. Raungan kemarahan tiba-tiba bergema, dan di dalam tonjolan di langit berbintang itu, garis besar wajah menjadi terlihat. Seolah-olah langit berbintang telah menjadi selaput tipis yang memisahkan dunia roh abadi dari lokasi misterius dan tak dikenal lainnya. Di dalam lokasi misterius itu ada sosok maha kuasa yang berusaha mematahkan membran itu, tetapi gagal. Namun, sebagai hasilnya, wajah orang itu menjadi terlihat. Tidak hanya Bai Xiaochun yang terkejut, tetapi renegade mortal juga berbalik kaget untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, tatapan aneh muncul di mata Bai Xiaochun. Dia tidak yakin apakah mortal renegade bisa mendeteksi energi misterius yang ada di langit berbintang, tetapi dia bisa. Dan lagi, itu telah muncul mengelilingi wajah, hampir seolah-olah telah menungnya. Dia menyaksikan ketika wajah itu berjuang, sampai akhirnya, sebuah pusaran kecil muncul, yang dengan cepat tumbuh lebih besar, menembus langit berbintang. Menghubungkan dunia roh abadi dan langit berbintangnya ke lokasi tak dikenal di luar sana. Bab 1300 Penyu Tanpa Akhir. Pada saat itu, mata Bai Xiaochun terbuka lebih lebar dari sebelumnya, ke titik di mana mereka hampir keluar dari tengkoraknya ketika kura-kura buaya raksasa muncul dari pusaran. Matanya yang mengamuk merah cerah, dan ekspresinya yang sangat ganas. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa, selain ukurannya, kura-kura ini tampak persis seperti roh esensi hidupnya sendiri. Begitu kura-kura buaya buas itu muncul ke tempat terbuka, pusarannya mulai menghilang, bersama dengan wajahnya. Namun, wajah itu mengatakan satu hal terakhir sebelum menghilang, dengan suara dingin dan arogan. Kemuliaan dari hamparan luas Dao Domain adalah sesuatu dari masa lalu. Sekarang zaman domain Dao yang tidak pernah berakhir. Penyu tanpa akhir, hancurkan pemusnahan suci dan cegah lahirnya Alhiven kedua. Petik 2. Hampir bersamaan dengan suara itu, energi misterius itu beraksi, menembak ke pusaran sebelum itu bisa menghilang. Sesaat kemudian, jeritan mengejutkan yang mengerikan bisa terdengar, diikuti oleh keheningan total. Energi misterius muncul dari pusaran, memusnahkannya, dan kemudian menembak ke arah penyu buaya. Ini bukan kura-kura biasa, segera setelah energi misterius mendekat, ia mulai bersinar dengan cahaya keemasan, terutama cangkangnya. Setelah melihat lebih dekat pada Shell, pikiran Bai Xiaochun mulai berputar. Cangkang kura-kura itu, gumamnya, kelihatannya sangat akrab. Begitu energi misterius menyapu penyu buaya, tubuhnya menghilang, hanya menyisakan cangkangnya. Kemudian, energi itu tampaknya bersiap-siap untuk menghapus cangkang dari keberadaan, tetapi sebelum itu bisa, bunga besar yang ilusi tiba-tiba muncul di dalam langit berbintang. Itu adalah bunga yang indah yang bergerak bolak-balik antara menjadi ilusi dan jasmani, dan segera setelah itu muncul, itu menghisap kulit kura-kura. Yang energi misterius dari langit berbintang tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Setelah menyaksikan semua ini terjadi, Bai Xiaochun tidak bisa tidak memikirkan kura-kura kecil. Hampir segera setelah bunga itu menyerap cangkang kura-kura, kura-kura kecil yang baru lahir muncul di salah satu daun bunga. Dia melihat sekeliling dengan kebingungan sejenak, dan kemudian menghilang ke langit berbintang bersama dengan bunga. The Eternal Turtle. Bai Xiaochun bergumam, sangat terguncang saat dia melihat kura-kura kecil itu menghilang bersama dengan bunga. Pergeseran waktu ini sangat berarti, dan telah mengungkapkan asal-usul kura-kura kecil dan wajan penyunya. Saat kebenaran baru ini meresap ke dalam benaknya, mata Bai Xiaochun berkilauan karena pencerahan. Yang lebih mengejutkan adalah bagaimana energi misterius tiba-tiba menyapu dirinya untuk sesaat sebelum menuju ke daerah di mana bunga abadi telah menghilang. Setelah itu, Bai Xiaochun mengulurkan tangan, membenarkan bahwa energinya masih ada di sana. Kemudian dia menutup tangannya untuk meraihnya.
Meskipun dia tidak bisa menjelaskannya, dia yakin bahwa energi misterius itu tidak akan menyakitinya. Bagaimanapun, dia merasakannya ketika dia menjadi penguasa, dan tahu bahwa dia telah membentuk resonansi dengannya. Pada saat yang sama, renegade mortal tiba-tiba merasa sangat terguncang. Sensasinya berbeda dari Bai Xiaochun. Dia tidak bisa merasakan energi misterius itu, tetapi itu tidak berarti dia tidak memperhatikan tindakannya. Dan sekarang dia melihat apa yang dilakukan Bai Xiaochun, matanya membelalak. Dia akan, mustahil. Untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar jatuh, dan matanya bersinar karena terkejut. Tanpa ragu sedikit pun, ia melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasinya, melambaikan tangannya untuk menyulap jari pembasmian, sesuatu yang dapat menghancurkan semua kehidupan. Yang dapat membawa pemusnahan nirvanis ke apapun yang disentuhnya. Dan dia mengirim jari itu langsung ke Bai Xiaochun. Dari kejauhan, jari pemusnahan tampak seperti patung besar, membawa kematian dan kehancuran akhir menuju Bai Xiaochun. Sebelumnya, Bai Xiaochun hanya akan beralih ke shift waktu lain. Itu akan dengan mudah memungkinkannya untuk menghindari kartu truf seperti ini. Tapi sekarang, dia menjangkau secara naluriah dan melakukan kontak dengan energi misterius itu. Ketika dia melakukannya, dia gemetar, dan darahnya mulai mengalir melalui nadinya ketika basis kultivasinya mengamuk. Bahkan jiwanya terguncang ketika hidupnya berubah secara drastis pada tingkat fundamental. Ini adalah tidak mungkin bagi Bai Xiaochun untuk menggambarkan apa yang dia rasakan. Seolah-olah energi misterius itu datang dari langit berbintang, dari benda-benda langit, dari dunia, dan dari semua makhluk hidup. Seolah-olah, segala sesuatu di dalam dunia roh abadi, semua makhluk hidup, adalah bagian darinya. Spirit, Bai Xiaochun bergumam, tidak yakin mengapa dia mengatakannya. Itu tampak seperti kata biasa, tetapi begitu dia mengucapkannya, energi misterius itu tampaknya melompat dengan kegirangan. Tentu saja, Bai Xiaochun tahu bahwa ketika seseorang fokus dan bekerja keras, nasib baik pasti akan mengikuti, dan karena itu, dia melihat ke arah mortal renegade, dan kemudian mengulurkan jarinya. Sebagai tanggapan, wajah mortal renegade jatuh, dan hatinya dipenuhi dengan tingkat krisis mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera bersiap untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, energi misterius itu melesat maju, menembus jari pemusnahan dan menghentikannya di jalurnya. Kemudian, itu mendekat pada renegade mortal sendiri. Bahkan ketika Bai Xiaochun terlihat dalam kegembiraan, energi berputar di sekitar mortal renegade, dan tanpa merugikannya sedikit pun, berbalik dan melesat ke kejauhan. Hah! Renegade mortal berseru kaget. Kata Bai Xiaochun, sangat terkejut dan kecewa bahwa butir-butir keringat muncul di dahinya. Setelah hening sejenak, renegade mortal berbalik untuk menatap Bai Xiaochun dengan dingin. Dan kemudian, jari pemusnahan yang sebelumnya diam terus bergemuruh menuju Bai Xiaochun. Semangat, jenis apa, benar-benar tidak dapat diandalkan. Pada titik ini, tidak ada waktu baginya untuk beralih ke pergantian waktu, jari pemusnahan berada tepat di atasnya. Mata melebar menjadi silau, dia melemparkan tangan kanannya, memanggil wajan penyu untuk memblokir serangan jari. Pada saat yang sama, dia berteriak di bagian atas paru-parunya. Water Swarm. Menanggapi kata-katanya, kura-kura Wok tiba-tiba mulai berkilau dengan cahaya keemasan yang bergabung dengan rawa berair yang terbentuk. Hal itu pada gilirannya menyebabkan langit berbintang di sekitarnya berputar dan membelok ketika rawa emas memenuhi daerah itu, jauh melebihi tingkat rawa-rawa sebelumnya. Kerajaan. Suara gemuruh yang kuat bergema keluar, bersama dengan cahaya keemasan cerah, saat puncak gunung naik dari rawa. Berikutnya adalah kepala buaya yang sangat besar, di belakangnya leher panjang ditutupi dengan sisik yang memancarkan cahaya keemasan. Mengikuti kepala dan leher adalah dua tangan cakar yang tak terlukiskan menakutkan, dan kemudian, cangkang kura-kura besar. Seketika cangkang itu keluar di tempat terbuka, kura-kura Bai Xiaochun berubah menjadi sinar emas yang melesat ke roh esensi hidupnya dan menyatu dengannya. Ketika fusi selesai, roh esensi hidupnya menggigil, dan kemudian mengeluarkan raungan yang mengangkat rambut ketika auranya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, ia naik sepenuhnya dari rawa. Itu sangat besar sehingga bisa menopang langit berbintang, cangkangnya memancarkan cahaya keemasan, dan ekspresinya ganas sampai ekstrim. Tampaknya mengamuk ke tingkat yang tak tertandingi.
Ini adalah kura-kura buaya yang persis sama yang baru saja muncul dari pusaran dan memasuki dunia abadi tepat di depan Bai Xiaochun dan pembela mortal. Mengaum, tanpa keraguan sedikit pun, dan bahkan tanpa rasa takut penyu buaya itu menembak ke arah jari pemusnahan. Ekspresi The Mortal Renegade tidak mungkin lebih sedap dipandang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Bai Xiaochun akan memiliki kemampuan ilahi seperti ini yang dia inginkan. Lagi pula, bahkan dia gemetar takjub saat melihat penyu buaya yang kejam dan ganas menyerangnya.